La yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminih wa huwa yabul. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang apa? Dzakarahu, kemaluannya, biyaminih, dengan tangan kanan saat buang air kecil. Ingat nih sunnah Nabi. Kalau buang air kecil, maaf nih, kalau buang air kecil dilepas begitu aja apa dipegangin? Kalau buang air kecil, gitu aja apa gimana? Dipegangin. Kagak dipegangin, ngaco ntar apa? Nah, waktu dipegangin pakai mana? Kanan apa kiri? Kiri. Rasulullah nggak mau dan tidak pernah memegang dengan apa? Tangan kanan. Ini ingat, di kamar mandi nggak ada yang tahu apakah pakai tangan kanan apa tangan kiri. Tapi orang yang cinta sama Rasul, dia akan memegang dengan tangan kirinya. Ini Rasulullah SAW. Apa katanya? Tidak pernah, kata Rasul, jangan salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Wala yatamassa minal khala biyaminih. Juga jangan cebok dengan tangan kanannya. Cukup dengan apa? Tangan kiri ini. Buang air besar, cebok pakai ini. Saat saya kalau kidal pakai ini. Kalau yang ini tetap ini jangan. Ini jangan dipakai. Yang dipakai adalah apa? Tangan kiri. Megangnya tangan kiri, ceboknya dengan tangan kiri. Itulah yang diajarkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya jangan lupa beristinja, mau sholat atau tidak mau sholat. Malam nih, mau tidur malam, jam 10, jam 11 kita buang air kecil. Sholat subuhnya ntar kan mau subuh baru kita kencing lagi. Tetap walaupun tidur nggak mau sholat, habis kencing mau tidur, tapi tetap harus istinja. Jangan nunggu mau sholat baru apa? Istinja. Mau sholat atau tidak mau sholat, tetap setiap kencing harus istinja. Kalau tidak istinja, ini najis dan ini bertentangan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus setiap kita mau istinja harus apa? Setiap buang air kecil harus beristinja. Hati-hati. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh banyak orang diadab di dalam kubur gara-gara buang air kecilnya tidak istinja. Tuh kata Rasul, banyakan diadab di dalam kubur gara-gara urusan kencing. Jangan sampai tidak. Ada 3 kata Rasul, orang banyak diadab di dalam kubur gara-gara 3. Yang pertama, la yastatiru minal baul. Kalau dia buang air kecil, la yastatir, tidak ditutup. Kamar mandi buka, lihat, boilah itu orang lagi apa? Tegak begitu. Itu layas tatir tuh namanya, hati-hati. Saat teman saya laki ini semuanya, biar kan di Rubat laki semua, walaupun laki semua. Siapa yang suka kencing tanpa ditutup, itu penyebab utama diadab di dalam kubur. Makanya kamar mandi jangan diablakin kalau lagi apa? Saat saya takut malam, saat nih takutan malam. Jangan dibuka, karena dibuka itu termasuk yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi tutup. La yastatir, tidak menutup menjadi sebab. Yang kedua, la yastanzih, tidak istinja. Ini penyebab ditutup tapi nggak cebok. Ini bakal diadab di dalam kubur. Banyak orang diadab di dalam kubur gara-gara tadi apa? Yang pertama ngablak ya, dibuka. Yang kedua tidak cebok, tidak istinja. Yang ketiga, la yastabri, istibro, tidak bersih. Ceboknya sembarangan, habis cebok di bawahnya masih bau, dibiarin, ditinggalin. Hati-hati itu, ninggalin najis. Orang yang tidak bersih dalam bab itu banyak diadab di dalam kubur. Jadi istibra yang pertama bersih dari badan kita. Dulu bersih baru cebok. Udah gitu bekasnya dia apa? Disiram. Itu adalah salah satu penyebab banyak diadab di dalam kubur. Nggak ada yang tahu kalau kita buang air kecil nggak disiram, nggak ada yang tahu. Nggak ada CCTV kan? Di WC ada CCTV ya? Kagak ada yang lihat. Tapi siapa? Ma yalfadu ladehi illa raqibun atid. Ada raqib atid, hati-hati. Wah, ini model istinjanya enggak nih. Ini orang si istinja tapi nggak nutup. Oh ini si nutup, istinja cuman nggak bersih, kena. Subhanallah. Makanya 3 penyebab banyak diadab di dalam kubur urusan buang air kecil. Oleh karena itu mari kita jaga supaya kita selamat di kubur kita. Jaga saat buang air kecil
Ingat, baik di rumah dimanapun jangan lupa tutup, jangan terbuka. Yang kedua apa? Istinja, jangan tidak istinja. Yang ketiga bersih badan, bersih apa? Tempat. Makanya kalau kamar mandi kita bau pesing, yang pertama kita ninggalin najis. Hati-hati, setiap orang ke situ kena najis kita dosa. Dan itu namanya tempat yang layak orang dilaknat. Maksudnya apa? Misalkan nih, ya kita masuk ke kamar mandi bau, astagfirullah bau banget, ini siapa sih yang nggak apa? Kencing kagak disiram. Kita sakit, kita terganggu, bau pegel. Yang kencing tadi kena dosa. Kenapa? Karena gara-gara dia kita jadi apa? Jadi pegel. Apalagi yang gak kesabaran, kencing kagak disiram, semoga nggak bisa kencing lagi. Nah bahaya lagi tuh. Kena tuh yang kencing tuh. Kena, kalau yang suka begitu bahaya. Katanya hati-hati. Ittaqu al-malain. Takutlah kalian terhadap tempat-tempat laknat. Itu dia maksudnya apa? Di tempat orang banyak ada nih kadang-kadang di halte. Kita pas lagi nunggu di bis ternyata apa? Bau pesing. Ya Allah, ini orang kencing di sini. Kan orang pada sakit, orang pada pegel, orang pada marah. Dosa tuh yang kencing kena dosa terus karena sakitnya orang, pegelnya orang dia kena dosa. So hati-hati, kita masuk kamar mandi jangan ditinggalin. Bersih badan kita juga bersih apa? Tempatnya supaya kita nggak kena dosa. Bahkan luar biasa bakal dapat pahala. Kita masuk, ya Allah kagak disiram nih orang, dosa nih orang tuh. Supaya dia nggak banyak dosa, kita apa yang? Maka kita dapat pahala, dia jadi tutup dosanya. Makanya kita jangan masuk kamar mandi dalam keadaan tidak bersih. Kalau tidak bersih segera dibersihkan. Karena itu adalah tempat yang bisa menyebabkan kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.